God. No hurt, me no hurt. Halo para penduduk bumi yang kalau sahur cuman pakai bismillah. Selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Kali ini kita bakal ngebahas film yang masih baru, berjudul Primate tahun 2025. Bercerita tentang liburan yang berubah jadi mimpi buruk gara-gara seekor simpanse peliharaan bernama Ben. Awalnya Ben adalah simpanse super cerdas yang hidup bersama keluarga manusia. Tapi setelah terinfeksi virus rabies, sifatnya berubah brutal dan mematikan. Secara tema, film ini terinspirasi dari kasus nyata serangan simpanse peliharaan dan film seperti Cujo, yang menekankan bahaya hewan liar jika hidup terlalu dekat dengan manusia. Penasaran bukan? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan sebuah informasi mengerikan tentang hydrophobia, yaitu ketakutan ekstrim terhadap air yang sudah dikenal sejak sekitar 2300 sebelum Masehi. Hewan yang terinfeksi penyakit ini akan berubah menjadi sangat agresif dan brutal saat melihat air. Dan jika tidak ditangani dalam waktu 24 jam, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Di dunia modern, hydrophobia dikenal sebagai rabies, yang secara harfiah dalam bahasa Latin berarti kegilaan. Film lalu memperlihatkan seorang dokter hewan bernama Do yang datang ke sebuah rumah untuk memeriksa simpanse bernama Ben. Setelah menerima laporan bahwa hewan itu sedang sakit, Do membuka tasnya dan menyiapkan suntikan untuk mengobati Ben. Namun saat dia berbalik, dia terkejut karena Ben sudah tidak berada di kandangnya. Do lalu mengambil boneka milik Ben untuk memancingnya keluar dari tempat persembunyian. Tapi tiba-tiba, diketahui Ben diadopsi oleh seorang profesor linguistik bersama suaminya bernama Adam. Adam adalah pria tunawicara yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Dalam sebuah koran diperlihatkan bahwa Ben adalah simpanse super cerdas, jauh lebih pintar dibanding simpanse biasa. Ben mampu memahami dan menggunakan lebih dari 300 kata dalam bahasa isyarat. Namun kehidupan keluarga ini berubah setelah istri Adam meninggal karena penyakit kanker. Sejak saat itu, Ben tinggal bersama Adam dan kedua anak perempuannya, yaitu Lucy dan Erin. 36 jam sebelum serangan terhadap dokter hewan tersebut, cerita mundur ke momen Lucy yang akan pulang ke rumah untuk liburan musim panas bersama temannya yang bernama Kate. Lucy menelpon Erin dan meminta adiknya menyampaikan pesan pada sang ayah agar menjemputnya di bandara. Namun Lucy sadar Erin terdengar kesal, karena selama ini Lucy sering meninggalkan Erin sendirian di rumah. Di bandara, Lucy tidak sengaja menabrak seorang pria asing bernama Drew hingga boneka miliknya terjatuh. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Hannah ternyata berada di pesawat yang sama. Kate mengaku bahwa dialah yang mengajak Hannah ikut berlibur musim panas bersama mereka. Namun kehadiran Hannah membuat Lucy merasa tidak nyaman, seolah-olah wanita itu akan merusak kebersamaan mereka. Dan benar saja, baru tiba di pesawat, Hannah langsung meminta Lucy berpindah tempat duduk agar dia bisa duduk di sebelah Kate. Sesampainya di bandara, Lucy dan teman-temannya tidak dijemput oleh sang ayah. Mereka justru dijemput oleh kakaknya Kate yang bernama Nick, yang kemudian mengantar mereka ke rumah Lucy. Lucy tinggal di rumah mewah yang langsung berbatasan dengan laut. Di sana Adam terlihat sedang rapat mengenai proyek buku terbarunya dan belum menyadari kedatangan Lucy. Begitu menyadari putrinya telah tiba, Adam langsung memeluk Lucy dengan erat. Kemudian Kate menyapa Adam karena mereka sudah saling mengenal. Sementara Hannah diperkenalkan sebagai teman yang akan ikut berlibur. Di sana Nick pun mencoba menyapa Adam sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Mendengar hal itu, Adam menggoda Lucy dengan mengatakan bahwa putrinya punya kesempatan untuk mendekati Nick, seolah tahu Lucy diam-diam menyukainya.
Untungnya Nick sama sekali tidak bisa memahami bahasa isyarat, sehingga dia tidak menyadari percakapan tersebut. Setelah itu Lucy menemui Erin yang sudah lama tidak dia temui. Erin terlihat marah dan kecewa karena kakaknya pergi terlalu lama. Lucy pun meminta maaf dengan tulus dan perlahan Erin mulai luluh. Lucy, Like I'm doing so. sorry. I'm gone forever. I'm sorry. Lucy lalu mengeluarkan boneka yang dia bawa sebagai hadiah untuk Ben, simpanse peliharaan mereka. Ben terlihat sangat bahagia melihat kepulangan Lucy. Dia mengekspresikan kebahagiaannya menggunakan papan mainan bersuara, sambil menunjukkan betapa dia merindukan Lucy. Lucy, back. Miss. Lucy, Malam harinya, Lucy dengan iseng memperkenalkan Ben kepada Hannah, yang langsung ketakutan setengah mati ketika bertemu Ben. Melihat reaksi itu, Lucy meminta Hannah untuk berdiri lebih dekat dengan Ben. Saat itu, Ben terlihat malu-malu saat berkenalan dengan orang asing. Setelahnya, Hannah berkeliling rumah mewah itu dan melihat berbagai foto keluarga di dinding, termasuk foto mendiang ibu Lucy. Nick lalu datang dan menjelaskan bahwa ibu Lucy meninggal akibat kanker. Dia juga menceritakan bahwa ibu Lucy adalah profesor linguistik yang memelihara Ben untuk tujuan penelitian. Hannah melanjutkan berkeliling rumah hingga tiba di area bawah tanah, yang dilengkapi kolam renang dan berbatasan langsung dengan tebing. Awalnya Hannah menikmati suasana itu sambil bersantai di pinggir kolam. Namun suasana berubah mencekam saat Ben tiba-tiba muncul. Ben terlihat bersikap aneh dan menatap air dengan ketakutan. Dia mengulurkan tangannya ke arah Hannah. Namun ketika Hannah membalas uluran itu, Ben mendadak berubah agresif dan membuat Hannah menjadi panik. Beruntung Adam segera datang dan menghentikan Ben dengan peluitnya. Adam menduga Ben bertingkah aneh karena berada di dekat orang asing. Dia lalu membawa Ben kembali ke kandangnya. Di dalam kandang, Adam menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada seekor bangkai luwak yang terlihat sudah dicabik-cabik oleh Ben. Karena hari sudah gelap, Adam tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dia justru mengunci kandang Ben dari luar. Keesokan paginya, Lucy dan Erin terlihat iseng menelusuri media sosial untuk menstalking Drew, pria yang Lucy temui di bandara. Tak lama kemudian Adam datang sambil membawa bangkai luwak yang dia temukan malam sebelumnya. Adam berniat memanggil dokter hewan untuk memeriksa kondisi Ben dan membawa bangkai itu ke laboratorium untuk diteliti. Sebelum pergi, dia memperingatkan kedua putrinya dengan tegas agar tidak membuka kandang Ben sampai dia kembali atau sampai dokter hewan datang ke sana. Setelah sang ayah pergi, kedua anak itu mulai menikmati waktu bebas di rumah. Mereka berenang dan bersenang-senang di kolam renang. Namun saat malam semakin sepi, rasa bosan mulai muncul. Lucy kemudian menantang mereka untuk menelpon pria yang mereka temui di pesawat. Hannah memberikan nomor Drew kepada Lucy. Lucy pun menelpon sambil bercanda dan menggoda Drew. Bahkan dia mengundang pria tersebut datang ke rumah untuk bersenang-senang. Beberapa saat kemudian ponsel Lucy kembali berdering. Tanpa melihat nomor penelpon, Lucy langsung bicara sembarangan. Dan ternyata yang menelpon adalah orang tua Kate dan Nick, yang membuat suasana tersebut langsung canggung. Tak lama setelah itu, Kate tiba-tiba muntah tanpa alasan yang jelas. Lucy segera mengantarnya ke kamar untuk beristirahat. Di pinggir kolam, Nick dan Hannah mulai membicarakan Lucy dan Kate. Nick mengatakan bahwa Kate tampaknya berusaha membuat Hannah terkesan. Namun Hannah justru membalas bahwa Lucy lah yang sebenarnya berusaha menarik perhatian Nick. Nick pun menjawab bahwa dia hanya menganggap Lucy sebagai adiknya sendiri. Tak lama kemudian Nick dan Hannah tiba-tiba berciuman. Tanpa sadar Lucy melihat mereka dari balik pintu kaca. Lucy hanya bisa terdiam dengan perasaan hancur dan kecewa. Di sisi lain, dokter hewan yang dipanggil Adam akhirnya tiba di rumah, seperti yang diperlihatkan di awal film. Inilah momen yang menjadi penyebab utama Ben bisa lepas dari kandangnya. Di waktu yang sama, Kate yang sudah merasa lebih baik turun ke bawah sambil memainkan ponselnya. Namun dia terkejut melihat boneka Ben yang seharusnya berada di dalam kandang. Kate pun memanggil Hannah, tapi sebelum mendapat jawaban, Ben tiba-tiba muncul dengan tingkah yang sangat aneh. Kate langsung menutup pintu dan memanggil Lucy. Lucy pun bergegas turun dan Kate mengadu bahwa Ben bertingkah tidak normal. Lucy membuka pintu tapi Ben sudah menghilang. Tak lama kemudian Lucy menemukan boneka Ben dalam kondisi berlumuran darah. Erin pun datang dan mencoba menenangkan mereka.
dengan mengatakan bahwa Ben belum pernah menyerang siapapun sebelumnya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari arah kolam renang. Lucy pun menyuruh Erin tetap di atas, sementara dia dan Kate turun ke bawah. Di sana mereka mendapati Nick yang sedang berusaha menenangkan Ben yang hampir menyerang Hannah. Lucy berbicara kepada Ben dengan tenang. Untuk sesaat, Ben terlihat lebih kalem. Nick pun memanfaatkan momen itu untuk mengambil tali di dekat mereka. Namun karena panik, dia justru tidak sengaja menyalakan mainan Ben, yang membuat simpanse itu kembali agresif. Lucy kembali mencoba menenangkan Ben dan berjanji tidak akan menyakitinya. Erin yang sebelumnya di atas akhirnya turun dan menyarankan agar mereka segera menelpon ayah mereka atau dokter hewan. Hannah yang panik justru menyarankan agar Ben ditembak saja. Ucapan itu pun langsung memicu pertengkaran hebat antara Hannah dan Lucy, karena Lucy merasa Hannah tidak seharusnya ikut campur dalam urusan ini. Di tengah kekacauan itu, Kate mencoba menelpon dokter hewan, namun suara ponsel dokter justru terdengar dari atas. Saat itu mereka mulai sadar bahwa sesuatu yang sangat buruk sudah terjadi. Sementara Erin mencoba mendekati Ben untuk menenangkannya. Tanpa sadar, Ben sedang menggigit tali ikatan tersebut. Menyadari dokter hewan kemungkinan sudah diserang lebih dulu, mereka pun meminta Erin segera menjauh. Tapi semuanya terlambat. Air kolam dengan cepat berubah merah oleh darah Erin. Untuk menghentikan pendarahan, Nick memberikan bajunya sebagai penahan luka. Erin mulai sadar bahwa dia mungkin telah terinfeksi. Lucy mencoba menenangkan Erin dan berjanji akan membawanya ke rumah sakit. Namun kenyataannya, mereka benar-benar terjebak tanpa jalan keluar. Akhirnya mereka berteriak meminta pertolongan dan berharap ada seseorang yang mendengar. Ben terus mengintai mereka dari satu sisi ke sisi lain. Di saat Nick melihat Ben berdiri di pinggir jurang dan mendapat ide nekat untuk mendorongnya jatuh. Dia pun mengumpulkan tenaga dan akhirnya mendorong Ben. Namun Ben justru tersangkut dan menarik tangan Nick dengan kuat. Akibatnya Nick terjatuh, menghantam bebatuan di bawah, dan tewas seketika. Di tengah kondisi yang semakin mencekam, Lucy melihat sebuah pelampung tidak jauh dari mereka. Dia sadar Erin sangat membutuhkannya karena kondisinya semakin melemah akibat gigitan Ben. Dengan sangat hati-hati, Lucy mendekat untuk mengambil pelampung tersebut. Dia bergerak perlahan berusaha tidak menarik perhatian Ben. Di saat yang sama, Lucy melihat ponsel milik Hannah yang terlempar di dekat pinggir kolam. Menyadari ponsel itu bisa menjadi satu-satunya harapan untuk meminta pertolongan, Lucy kembali nekat berjalan ke arahnya. Saat tangannya hampir meraih ponsel tersebut, saat mereka berhasil mengamankan ponsel itu, Lucy menyadari tidak ada nomor ayah mereka ataupun dokter hewan di dalamnya. Hal itu pun memaksa mereka menghubungi nomor panggilan terakhir, yang ternyata nomor itu milik Drew. Drew mengangkat telepon tapi mengira mereka hanya bercanda dan sedang mengerjainya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berada di dalam situasi hidup dan mati. Listen to me, we need help. Di tempat lain, Adam menerima pesan dari suara Mary, petugas laboratorium yang memeriksa bangkai luwak yang dia temukan di kandang Ben. Karena sedang sibuk, Adam tidak mengangkat telepon tersebut. Mary lalu mengirim pesan teks yang menjelaskan bahwa luwak tersebut terinfeksi rabies, dan dia mendesak Adam untuk segera memeriksa kondisi Ben. Namun Adam tidak langsung percaya, karena menurutnya rabies hampir tidak pernah terjadi di wilayah Hawaii. Malam pun semakin larut. Adam mencoba menelpon Lucy berkali-kali, tapi tidak ada satupun panggilan yang dijawab. Sementara di area kolam, suasana mendadak sunyi. Lucy mulai sadar mereka tidak bisa terus bertahan di kolam. Dia memutuskan naik ke dalam rumah untuk mencari bantuan, atau setidaknya mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Awalnya Lucy pergi sendirian, tapi Kate akhirnya menyusul. Mereka menyusuri bagian dalam rumah dengan sangat hati-hati. Anehnya mereka tidak menemukan Ben dimanapun. Saat berada di ruang tamu, mereka melihat sebuah ponsel yang sedang dicas. Lucy hendak mengambil ponsel itu, tapi tanpa sengaja dia menginjak remote. Televisi pun menyala dengan suara keras. Karena panik, Lucy dan Kate langsung bersembunyi di dalam lemari pakaian. Tak lama kemudian, Ben benar-benar datang ke arah sumber suara.
Dia menyadari keberadaan mereka dan mulai menghancurkan lemari. Namun karena mereka tertutup tumpukan pakaian, Ben tidak langsung menemukan mereka. Saat Ben menjauh sejenak, Lucy dan Kate keluar dan mencoba melarikan diri. Lucy. Mereka pun berlari ke ruangan lain dan menutup pintu dengan cepat. Ben yang sangat cerdas mencoba membuka pintu dengan meniru cara manusia. Lucy dan Kate menahan pintu dari dalam, hingga Ben menghancurkan kaca pintu tersebut. Lucy dan Kate terpaksa kabur ke arah kolam, namun di tangga Kate terpental dengan keras. Ben segera mendekat dan menghantam kepala Kate dengan batu. Kate pun akhirnya tewas di tempat. Ben hampir melakukan hal yang sama pada Lucy. Namun tepat saat itu Hana muncul dan melilitkan tali ke leher Ben. Lucy langsung terjun ke kolam dan membantu menarik tali itu agar Ben terjatuh. Namun Ben terlalu kuat. Dia berhasil melepaskan diri dari jeratan tali. Di saat yang sama, Adam yang terus mencoba menghubungi Lucy mulai sangat khawatir. Dia meninggalkan pekerjaannya dan segera pulang ke rumah. Sementara itu, Drew akhirnya datang ke rumah Lucy bersama temannya yang bernama Brad. Mereka melihat rumah mewah itu gelap dan sepi. Mereka mengira Lucy dan teman-temannya hanya sedang bercanda, lalu berpencar untuk mencari keberadaan mereka. Drew masuk ke salah satu kamar dan bersembunyi di dalamnya. Namun dia terkejut saat Ben muncul di hadapannya. Drew mencoba menenangkan Ben, tapi dia gagal. Dan inilah yang terjadi. Di tempat lain, Brad menemukan potongan tubuh yang masih berlumuran darah. Saat dia hendak melarikan diri, Ben pun muncul dari belakang dan menghabisinya dengan skop secara brutal. Di bawah, Lucy dan Hana mendengar suara Ben yang semakin tak terkendali. Hana memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Dia mengambil kunci mobil dan mencoba kabur dari sana. Tapi dia malah masuk ke mobil yang salah. Ben yang cerdas justru memegang kunci mobil yang benar. Hana mencoba mengunci diri di dalam mobil dan menghubungi polisi. Polisi meminta alamat lengkap, tapi Hana tidak mengetahuinya karena ini pertama kalinya dia datang ke rumah Lucy. Tak lama kemudian Ben muncul dari bagasi belakang. Lalu tiba-tiba, got rabies. Listen to me. You need to get here now. di dalam rumah, Lucy yang kini sendirian memutuskan untuk naik ke lantai atas. Saat Lucy mencoba mencabut pecahan kaca dari kakinya, Ben kembali muncul dan mengagetkannya. Sebelum Ben menyerang, Lucy mendengar suara Adam yang sudah berada di luar rumah. Ben langsung mengalihkan perhatiannya dan mulai mencari keberadaan Adam. Lucy mencoba memperingatkan sang ayah, tapi Adam tidak mendengar apapun. Ben lalu menarik Lucy ke bawah tempat tidur dan mulai menyakitinya. Lucy mencoba menenangkan Ben, dan untuk sesaat Ben terlihat agak tenang. Namun Ben kembali menyerang, memaksa Lucy merangkak di bawah tempat tidur untuk menghindari serangannya. Lalu tiba-tiba Erin muncul dan memohon pada Ben agar tidak menyakiti kakaknya. Namun Ben justru menyerang Erin dan mencakar tubuhnya dengan brutal. Di lantai atas, Adam menemukan jasad Drew dan akhirnya menyadari mimpi buruk yang sedang terjadi di rumahnya. Di saat yang sama, Lucy dan Erin masih berjuang melawan Ben. Ben hampir merobek rahang Lucy ketika di detik-detik terakhir Adam datang dan mencoba menghentikan Ben dengan peluitnya. Namun peluit itu justru membuat Ben berbalik menyerang Adam, dan terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Dan akhirnya Adam berhasil mencocolnya dengan pecahan botol kaca hingga Ben tidak sadarkan diri.
Mereka mengira semuanya telah berakhir, namun Ben tiba-tiba bangkit kembali. Lucy pun mengorbankan dirinya dengan melompat ke arah Ben, yang membuat mereka berdua jatuh ke bawah. Adam berhasil menarik tangan Lucy dan menyelamatkannya, sementara Ben jatuh dan tewas tercocol patahan kursi. Tidak lama kemudian, polisi dan ambulans tiba di rumah itu. Erin segera diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Di akhir film, suara mainan Ben masih terdengar. Mainan itu kembali mengucapkan Lucy adalah orang jahat. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memonyetkan. Liburan santai yang berubah jadi mimpi buruk cuma gara-gara satu simpanse yang terinfeksi rabies. Intinya film ini nunjukin kalau hewan liar, sejinak apapun kelihatannya, mereka tetap punya sisi berbahaya. Apalagi kalau sudah kena penyakit yang bikin perilakunya nggak terkendali. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.